Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Optima, kita bertemu dalam program Ngopi Everywhere, ngobrol pemikiran Islam di mana saja. Ya, edisi pertama Ngopi Everywhere kali ini akan mengangkat topik bagaimana anak muda bergelut dan menekuni dunia bisnis. Ya. Belakangan dunia bisnis tidak lagi menjadi urusan orang-orang yang sudah mapan mungkin ya, atau yang sudah senior, tetapi menjadi sesuatu hal yang menarik bagi kalangan anak muda atau kita sebut generasi milenial gitu ya. Kita sebut saja beberapa di antara mereka ada yang membuka lapak di marketplace terkenal di Indonesia atau menjadi reseller ya, dari produsen produk tertentu. Bahkan ada juga yang menjadi importir barang-barang dari luar negeri untuk dipasarkan dan dijual di Indonesia. Kita sebut saja beberapa di antara mereka bahkan sukses gitu ya. Atau yang saat ini lagi booming dan menjamur di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Banjarmasin dan Banjarbaru, yaitu kedai kopi. Nah, atau juga booth-booth dan kios-kios kecil ya, gerobak yang menjual minuman dan makanan cepat saji. Baik, apa dan bagaimana berbisnis di usia muda? Kami bersama Bang Anto kedatangan seorang tamu ya, tentunya anak muda. Ya, mari kita sapa beliau, Bang Junai. Ya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Wah, semangat gitu kan. Baik, belakangan saya dengar Bang Junai dalam kurun waktu beberapa tahun ini menggeluti dunia bisnis ya, Bang. Ya. Bisa Bang diceritakan seperti apa gitu ya? Ya, alhamdulillah ya. Pertama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat Optima dimanapun berada. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah sini untuk menyampaikan berbagi ya terkait apa yang sudah saya jalani, lebih tepatnya begitu. Dan memang saya sudah alhamdulillah memang sedang menjalankan bisnis dan sudah memulai menjalankan bisnis ini sejak kuliah. Cukup lama ya sebenarnya. Mulainya waktu dulu kuliah di semester berapa ya, sebelum lulus udah mulai bisnis. Dan kalau ditanya track record bisnisnya dari kapan, sebenarnya dari kecil itu sering ikut orang tua ya. Mama saya itu jualan bakso pernah, kemudian juga pernah kalau dulu ada acara dangdutan di kampung, emak itu jualan apa, mama itu nggak ikut nonton tapi malah ikut jualan. Jadi saya ikut di situ. Jadi ada sebuah orientasi tertentu terkait bisnis. Jadi waktu saat mulai bisnis di masa kuliah itu nggak terlalu, bahasa Jawanya itu nggak kagok lah. Ini masih ada momen-momen yang insya Allah mudah. Nah sampai sekarang masih jalan bisnisnya, ada beberapa bidang ya. Saat ini sih sebenarnya kalau dulu waktu masih awal-awal itu malah pinginnya tuh semua bisnis digeluti, kalau anak muda kan namanya begitu. Rasanya pengen dicicipi semuanya, tapi ternyata semakin kesini nggak bisa juga. Kita punya batasan waktu, batasan kemampuan, kita juga memiliki keterbatasan ide, sehingga saya memfokuskan di dua bidang bisnis saja, ya di jasa dan satunya itu di produk dan produk teknologi. Begitu. Oh, IT ya? Ya. Baik, saya dengar juga nih Bang, kabarnya itu bisnisnya itu yang dua tadi ya, itu berbeda gitu loh, berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya gitu. Prinsip-prinsip tertentu itu abang adopsi dan diterapkan gitu. Gimana Bang? Coba Bang ceritakan. Jadi begini, di masa kuliah juga saya tuh ketemu dengan teman-teman yang alhamdulillah ngajak saya ngaji ya. Karena memang dulu waktu SD sampai SMP itu kan ngaji terbatas masalah ibadah-ibadah mahdhur saja, ibadah yang rutinitas kita lakukan. Tapi pada saat di kuliah itu ternyata dapat ide bahwa hidup itu tidak hanya terbatas pada
Islam itu tidak mengatur hanya batas pada ibadah mahdoh saja, tapi lebih dari itu dalam aktivitas keseharian, kemudian termasuk bisnis. Poinnya di bisnis. Nah, ternyata dalam Islam punya banyak sekali aturan terkait dan lengkap ya terkait masalah bisnis itu sendiri. Nah, akhirnya saat itu saya menerapkan bersama teman-teman juga yang lain, menerapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis yang saya geluti. Kenapa? Karena itu wajib ya. Karena itu wajib dan nggak boleh kita hindari gitu. Ini bukan sunnah, ini bukan pilihan, tapi ini kewajiban. Seperti yang dikatakan mungkin dalam bukunya Stephen Covey, yang dia bilang ya prinsip ini tidak bisa bertentangan dengan aktivitas kita gitu. Ibaratkan karang dengan lautan, ketika tabrakan yang hancur bukan karangnya tapi ombaknya. Sama dalam hidup kita, ketika prinsip itu bertabrakan dengan realita, yang hancur bukan prinsipnya tapi realitanya. Artinya kita yang harus menyesuaikan dengan dengan Islam itu sendiri, dengan prinsip-prinsip itu tadi. Nah, disitulah saya terapkan dalam berbisnis, ya kan. Ada aturan-aturan Islam yang harus kita jalani. Mungkin masih belum sempurna, tapi saya menjalaninya dan berusaha melengkapi apa-apa yang kurang. Begitu sih poinnya. Oh, begitu ya. Jadi pemirsa, Sobat Optima, tamu kita hari ini boleh dibilang senior ya dalam dunia bisnis gitu ya. Ya, masih belajar. Karena sudah sejak usia muda gitu ya, bahkan mulai SMA ya. Lanjut ya lebih serius lagi di bangku kuliah, begitu Bang ya? Kuliah. Ya. Di SMA mulai belajar lah ya kan. Iya. Dan sejauh ini hingga sekarang bisnisnya itu eksis ya, Bang ya? Dua bisnis tadi. Dua bisnis, yang satu masih baru ya. Satu masih baru 2 tahun lah jalannya. Yang satunya sejak 2014-an. 2012 sudah mulai, tapi kerjasama sebenarnya sama orang lain dan belum full manajemen gitu. Sekarang sudah full manajemen. Baik. Nah, Sobat Optima, tadi ada yang menarik dari penjelasan tamu kita hari ini, bahwa ada guidance tertentu ketika beliau menjalankan bisnis, yaitu apa? Islam gitu. Islam sebagai pengatur aktivitas berbisnis tamu kita hari ini. Nah, itu sangat penting sekali bagi kita ya sebagai seorang muslim ya, Bang ya. Baik Bang, terima kasih penjelasannya. Kita beralih dulu ke Bang Anto ya, sebagai narasumber kita malam hari ini. Baik, Bang Anto, tadi sudah sedikit sekilas sudah dipaparkan bahwasanya beliau termasuk pengusaha muda yang mengikuti guidance Islam dalam aktivitas bisnisnya. Nah, sebenarnya dalam Islam itu seorang anak muda kemudian berbisnis atau berusaha sendiri itu bagaimana, Bang Anto, pandangan Islam itu sendiri gitu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentu kalau kita lihat secara sudut pandang Islam, motivasi berbisnis bagi seorang anak muda itu adalah bagaimana mendatangkan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Dan ini adalah spirit Islam kepada kita semuanya, agar bisa meluaskan manfaat itu tidak hanya untuk kita dan keluarga kita, tapi juga untuk sebanyak-banyaknya orang yang bisa kita bantu. Dan ini sangat luar biasa ketika anak muda bisa mengisi waktu luangnya itu dengan sesuatu yang produktif, di antaranya dengan berbisnis. Maka ini sesuatu yang bisa kita apresiasi begitu. Dan tentu yang ingin kita sampaikan di sini adalah tidak hanya berbisnis sebagaimana umumnya orang berbisnis, tetapi bagaimana seorang anak muda muslim dia bisa menjalani sebuah bisnis itu dengan syariah tadi sebagaimana disampaikan oleh Bang Junai tadi ya. Dan ini adalah sebuah paradigma yang memang tidak umum untuk masyarakat yang saat ini. Kalau kita lihat di masyarakat saat ini, memang paradigma bisnis itu adalah untung rugi, kan seperti itu. Tetapi di dalam Islam tidak hanya sekadar untung rugi, tetapi bagaimana sebuah bisnis bisa menentukan kehidupan dia setelah kematian, yakni apakah dia
masuk ke surga atau ke neraka begitu. Jadi kan seperti itu. Ya, baik. Tadi eh, cukup jelas ya, sudah di apa sambung gitu ya, connect. Nah, berikutnya Bang, gini Bang, fenomena saat ini anak muda berbisnis ya. Tadi beliau bisnisnya khas gitu ya, menerapkan prinsip-prinsip Islam. Nah, sebenarnya ada nggak sih potret atau masa eh, di mana atau kapan gitu ya Islam itu memberikan gambaran berbisnis atau berusaha itu betul-betul utuh sesuai dengan Islam gitu, Bang. Gimana Bang kira-kira? Baik, kalau kita melihat potret masa lalu kaum muslimin, sebenarnya contoh itu sudah ada semenjak generasi pertama begitu. Karena seorang Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, beliau itu tidak hanya seorang nabi, tapi juga seorang pebisnis. Semenjak beliau masih muda sampai ketika beliau sudah diangkat menjadi seorang rasul, maka kita kenal potret bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pedagang sukses yang memiliki banyak sekali aset begitu. Begitupun para sahabat begitu. Sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib, itu para pebisnis yang tidak hanya sebagai seorang ulama, seorang ilmuwan, seorang mujahid, tapi juga mereka sangat pintar dalam dunia bisnis ini. Yang mungkin bisa kita lihat fakta real dan peninggalan yang masih ada saat ini adalah asetnya sahabat Utsman bin Affan, yang mana beliau itu sampai hari ini masih tercatat di Saudi Arabia memiliki sebuah hotel besar, yang mana itu asal muasalnya adalah hasil daripada wakafnya Utsman bin Affan di masa lalu, yang terus dikembangkan sampai menjadi sebuah aset yang bermanfaat bagi kaum muslimin sampai hari ini, masya Allah. Ini menunjukkan bahwa bisnis itu tidak sekedar untung rugi, tapi motivasinya lebih daripada itu. Bagaimana ketika seorang muslim itu mampu menghasilkan materi, dalam hal ini harta yang banyak, tapi dengan harta itu dia bisa membantu orang lain secara lebih luas dan lebih besar daripada yang ketika dia tidak melihat hal itu. Ya seperti itu. Baik, sudah ada poinnya gitu ya. Artinya mendatangkan manfaat dan akan berefek dan berakibat di kehidupan abadi nanti kita kelak ya, surga atau neraka gitu kan ya. Baik, Bang izin beralih dulu ke tamu kita, Bang Junai. Jadi begini Bang Junai, dalam perjalanan berbisnis itu kan ada saja ya hambatan ya atau rintangan bahkan cobaan ya. Nah, kira-kira pernahkah mengalami kemudian bagaimana mengatasinya sementara kita sebagai seorang muslim harus tetap itu memegang aturan-aturan Islam atau prinsip-prinsip Islam dalam menyelesaikan hambatan rintangan tadi Bang ya Bang. Jadi ya ini hal yang menarik ya dalam hidup kita. Sebenarnya begini, kalau halangan, tantangan dan rintangan itu pasti ada dan cuma kan mungkin tidak saya rincikan apa saja tantangan itu. Namun begini, motivasinya adalah kalaupun kita tidak berbisnis, sebenarnya tantangan itu akan ada begitu ya. Tantangan selalu ada, hadir dalam hidup kita. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh deh. Seorang laki-laki yang menyukai seorang wanita, bapaknya galak, itu kan juga tantangan gitu ya. Terus kemudian banyak lagi yang lain. Kita diam di rumah juga tantangannya banyak. Tantangannya cucian piring, cucian baju gitu ya. Nah, jadi tantangan itu akan selalu ada. Artinya tidak hanya bisnis begitu. Nah, lalu bagaimana di bisnis? Di bisnis juga banyak. Nah, untuk mengatasinya, pertama kita tidak boleh diam, ya, tidak boleh diam. Orang yang berhasil adalah orang yang melihat tantangan dan menyelesaikannya dengan baik. Maka kita bisa dikatakan berhasil. Contoh kalau di sekolah ya, kebetulan saya juga ngajar di sekolah, salah satu sekolah di Banjarbaru. Nah ini saya ngasih ujian ke anak-anak, dikatakan dia berhasil atau tidak ketika dia melewati ujian tersebut, ya.
Nilainya nilainya jeblok berarti gagal, nilainya bagus berarti lulus, kan begitu. Nah, tapi kalau ada siswa yang tidak melaksanakan ujian sama sekali, itu gagal dari awal berarti. Nah begitu, sama dalam bisnis begitu. Nah mengatasinya adalah kita harus cerdik gitu, harus cerdas bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah saat ini yang kita jadi masalah cukup besar biasanya, salah satu masalah paling besar adalah di permodalan ya. Di permodalan misalnya, sebagai muslim kita agak kesulitan mendapatkan modal yang tidak mengandung unsur riba misalnya. Kalau kita mau ke institusi-institusi tertentu mungkin kita ya ada bunga dan lain sebagainya, ini kan agak susah nih. Sedangkan kita tidak boleh melakukan itu gitu. Nah, ini tantangan yang cukup besar yang harus kita pecahkan ini. Tapi alhamdulillah saya dan beberapa teman-teman yang lain tuh bisa melalui ini, bisa melalui masa-masa ini. Meskipun ini belum 100% berhasil kita, maksudnya sesuai target kita, tapi alhamdulillah bisa terjalani begitu. Poinnya, kami berkeyakinan bahwa setiap yang kita jalani selama itu karena Allah dan tulus mengharapkan ridha Allah, ada pasti jalan keluarnya, begitu ya. Orang yang melakukan keburukan sekalipun kalau dia berusaha keras, biasanya juga berhasil dengan keburukannya tersebut, ya. Karena diuji coba dilewati terus. Saya lihat begitu kadang-kadang. Nah, harusnya kita yang punya motivasi, sudah punya pemahaman yang sesuai gitu ya, sesuai syariah Islam gitu. Harusnya kita jalani terus. Jangan mundur ketika melihat tantangan-tantangan ini. Malah kemudian disinilah mungkin nanti Bang Anto lebih menjelaskan, disinilah nilai kita di hadapan Allah gitu. Apakah memang kita bisa menjalaninya ini dengan baik atau malah kita menyingkir dari perjalanan ini dengan cara yang buruk gitu. Jadi ya bagi saya sih ini pelajaran ya, untuk supaya kita tetap bertahan di sini adalah menjadikannya ini sebagai sesuatu yang baru dan kita pelajari terus sehingga nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik begitu. Baik. Luar biasa. Sobat Optima, sosok Bang Junai merupakan contoh ya, anak muda yang berbisnis namun tetap terikat kepada aturan sebagai seorang muslim. Nah, ini adalah suatu hal yang patut kita apresiasi dan kita contoh ya sebagai anak muda yang ingin berkarya di era milenial saat ini. Baik, kita kembali ke narasumber Bang Anto. Jadi gini Bang Anto, tadi ada paparan dari Bang Junai, hambatan ada, kemudian rintangan ada, namun dalam menyelesaikannya harus baik. Ya, tentunya baiknya itu dalam konteks harus tetap mengikuti aturan Islam. Nah, seorang anak muda yang tetap berpegang kepada aturan Islam atau hukum syara dalam menyelesaikan masalah, khususnya tadi dalam dunia bisnis, posisi dia dalam Islam itu bagaimana Bang? Kira-kira Bang, dalam hal ini tetap istiqomah dalam ketaatan. Ya, silakan. Kalau kita melihat bagaimana posisi seorang muslim ketika dia berada dalam kondisi sulit, maka ada sebuah kaidah yang sering disampaikan oleh para ulama kita, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung bobotnya amal perbuatan itu sendiri. Semakin sulit sebuah tantangan yang dia lakukan ketika dia beramal, maka tentu pahala balasan yang disediakan bagi orang tersebut akan lebih besar pula begitu. Baik di dunia maupun mungkin di akhirat. Karena itu tantangan bagi seorang pebisnis di era milenial seperti sekarang, di mana kecenderungan para pebisnis itu lebih mengutamakan untung rugi ketimbang halal haram, maka ini tantangan tersendiri memang. Bagaimana tetap berpegang teguh kepada syariat dalam hal ini, mungkin ketika mencari permodalan ataupun ketika menjalani bisnis itu sendiri, ini adalah sebuah tantangan sekaligus peluang pahala yang besar bagi dia ketika dia mampu menjalaninya dan mampu melalui itu semua. Untuk ini kita perlu
berkaca dari pengalaman para pendahulu kita ya. Karena tidak ada contoh yang terbaik kecuali itu berasal daripada generasi salafus soleh, bahasanya para ulama, orang-orang terdahulu yang soleh-soleh. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in. Di antara para pendahulu kita itu ada yang mereka tuh rela rugi asal tidak menyentuh sesuatu yang itu melanggar daripada syaratnya Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perjalanan sejarahnya seringkali kerugian itu sifatnya sementara gitu. Ketika kita melepas sesuatu yang haram, maka Allah akan sediakan kepada para hambanya yang telah berjuang untuk melakukan hal itu balasan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Seringkali berlipat-lipat daripada yang telah dia keluarkan, yang telah dia korbankan begitu. Dan ini harus kita yakini gitu. Karena Allah itu nggak mungkin mengingkari janjinya dan tidak mungkin dia zalim terhadap hambanya. Di Al-Quran sendiri dikatakan wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu janjinya selalu benar gitu, nggak mungkin salah. Kalau manusia kan bisa saja mangkir. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul meyakini konsep ini dan pasti tidak akan pernah rugi. Itu sebuah janji bagi kita orang-orang yang beriman, insya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Jadi luar biasa ya posisi atau nilai seorang anak muda yang tetap berpegang kepada syariat Islam, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan nilai lebih ya bagi seorang individu atau seorang muslim. Ya, baik Bang Junai, sebagai seorang anak muda berbisnis, taat lagi ya kepada Rasul dan Allah dalam menjalankan bisnisnya, mungkin bisa sampaikan suatu kalimat yang dapat memotivasi sahabat Optima, Bang, dalam hal berbisnis. Oke, jadi ini juga closing statement dari saya. Pertama, memang kalau kita tadi sudah disampaikan Bang Anto bahwa kita harus produktif, banyak memberikan manfaat, dan salah satu yang bisa kita tempuh adalah dengan bisnis ini. Jadi kalau teman-teman semuanya mau berbisnis, pertama pikirkan manfaat besar apa yang bisa kita berikan kepada umat ini, pada orang lain dari produk-produk yang kita jual. Ya, nantinya begitu. Jangan sampai malah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Itu menjadi dasar kita untuk memulai bisnis. Kalau kita sudah punya ide produk, punya semangat, punya rencana, lalu dilanjutkan dengan memahami ilmunya begitu. Sambil jalan, sambil berproses, dan ketika menghadapi tantangan-tantangannya jangan mudah jatuh, malah sebaiknya cari orang sudah pernah melalui itu dan berhasil melaluinya. Jangan sampai nanti ketika tantangan itu muncul malah mencari orang yang pernah gagal pada tantangan tersebut. Ya, jangan begitu. Tapi malah cari orang yang sudah melewati itu dan berhasil. Nah, karena hasilnya juga beda. Kalau kita cari orang yang gagal, nanti dia bawaannya yang gagal-gagalnya aja disampaikan begitu. Nah, itu poinnya. Dan berikutnya adalah pastikan kita berada pada pastikan kita berada pada jalur yang benar, yaitu Islam, karena kita sebagai muslim sudah meyakini, sudah berikrar bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah ya. Jadi kita berikrar di situ dan kita konsisten menjalani setiap prosesnya, meskipun mungkin saya pribadi juga masih belum bisa, mungkin ada masih masalah-masalahnya, tapi ya itu jangan sampai menghalangi kita untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Mungkin itu. Ya, baik Bang Anto, kita sudah di penghujung acara. Bisakah berikan closing statement agar Sobat Optima bisa lebih kuat lagi dalam memahami apa yang kita diskusikan atau kita bahas hari ini? Seorang anak muda berbisnis tetap memegang teguh kepada Islam. Silakan. Baik, Sobat Optima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat waktu yang diberikan kepada kita berupa masa muda, maka ini sebuah peluang yang luar biasa yang harusnya kita perhatikan dan kita gunakan sebaik-baiknya. Di antara
sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengisi waktu muda itu adalah dengan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya pada orang lain, menjadi pribadi yang produktif begitu. Dan salah satu jalan yang bisa kita ambil untuk itu adalah menggeluti dunia bisnis. Nah, menggeluti dunia bisnis ini tentu perlu modal. Modal yang paling penting bagi seorang pebisnis itu adalah keberanian dan juga ilmu pengetahuan tentunya terkait dunia bisnis. Dan yang paling pokok dari itu semua adalah sebuah paradigma yang tepat, yakni bagaimana memandang bisnis itu sendiri. Bisnis bukan hanya sekedar untung rugi, tetapi juga tentang surga dan neraka. Karena kita sebagai anak muda tidak selamanya jadi anak muda. Ada masa tua yang menunggu kita, ada kematian yang dibatas daripada waktu yang kita miliki di dunia ini. Ketika waktu itu telah datang, maka ada kehidupan setelahnya yang menunggu kita. Nah, yang mana itulah penentuan daripada akhir dari cerita kita di dunia ini. Apakah kita bahagia selamanya atau sengsara selamanya? Maka kuncinya tetap berpegang kepada syariat, karena taat itu pasti bahagia, dan ketika kita maksiat maka sengsara selamanya. Mungkin demikian. Baik, luar biasa sekali ini closing statement dari tamu kita malam hari ini. Sobat Optima dimanapun berada, banyak sekali poin-poin yang kita bisa ambil dari pemaparan tamu dan narasumber. Yang pertama, sebagai seorang anak muda, apalagi muslim ya, haruslah produktif ya. Dalam hal ini berbisnis ya. Ternyata berbisnis itu tidak hanya untung dan rugi saja ya, tetapi bagaimana membawa manfaat dan memperhatikan hal haram, atau dengan kata lain sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang berikutnya, dulu sudah ada potret atau contoh nyata ya dari Rasul kita. Beliau adalah seorang pebisnis ya, yang memiliki aset luar biasa banyaknya gitu ya. Beliau tentunya memiliki sesuatu yang bisa kita jadikan contoh untuk saat ini. Demikian juga dengan para sahabat, generasi pertama sahabat yang memberikan contoh tauladan kepada kita ya sebagai kaum muslimin, bagaimana berbisnis ya, berusaha namun tetap terikat dan patuh terhadap aturan-aturan Islam terkait berbisnis ya. Yang berikutnya, ketika kita beraktivitas dalam hal ini berbisnis, tentu memiliki efek atau pengaruh ya terhadap kehidupan kita kelak di akhirat. Apakah kita melakukan bisnis itu nanti menghantarkan kepada surga ataukah neraka? Baik Sobat Optima, tibalah kita di penghujung acara. Kita akan ketemu lagi di episode atau edisi berikutnya. Kepada tamu kita Bang Junai, terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di Ngopi Everywhere ya. Mungkin suatu saat nanti kita undang lagi, bersedia Bang ya, dengan topik yang lain. Oke. Baik Bang Anto, terima kasih ya juga dapat berhadir. Nanti masih ada lagi episode kedua Bang dengan topik yang berbeda. Baik Sobat Optima, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di edisi kedua Ngopi Everywhere dengan topik dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.